Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Megumi yang mengeluarkan Shikigami Rabbit Escape-nya dan berencana untuk membujuk Kirara agar mau bernegosiasi dengan mereka. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 156 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 156 ini, Megumi dan Panda memecahkan rahasia dari teknik yang Kirara miliki. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap wanita tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 156 ini adalah Twinkling Star atau bintang berkelap-kelip. Pada awal scene, kita diperlihatkan Megumi yang mengeluarkan Shikigami Escape Rabbit-nya. Dia terkejut dengan tanda Akruk yang muncul di sebagian tubuh kelincinya tersebut. Kemudian dia berlari ke sisi atap yang lain dan menemukan tanda lainnya juga yang bertuliskan Gaktruk yang ada di salah satu pintu keluar. Kirara sendiri yang dikepung oleh ratusan kelinci itu membuat pandangannya tertutupi. Meskipun para kelinci tersebut juga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kirara yang terus menandai Shikigami kelinci itu sedikit mengeluh dengan banyaknya kelinci yang muncul. Dia juga penasaran apa yang akan Megumi lakukan setelah ini. Dalam hatinya, dia mengakui jika teknik kutukannya ini adalah menandai energi kutukan. Jadi Shikigami sekalipun akan diperlakukan sama seperti penggunanya. Sama halnya seperti anjing Shikigami yang tadi tertarik ke arah Fushiguro pula. Para Shikigami itu nantinya akan menghimpit Megumi dan mencekiknya hingga dia terbunuh. Namun tiba-tiba ribuan Shikigami kelinci itu malah menghilang. Dari sisi yang lain, Megumi bertanya kepada seniornya Panda, apakah kelinci-kelincinya tadi tidak ada yang bisa dekat dengan seniornya itu? Panda pun menjawab jika mereka semua tidak bisa mendekatinya, tapi mereka tidak bisa mendekati Kirara dan juga pintu ruang pengawas. Megumi kembali bertanya, apakah ada tanda bintang dan nama di suatu tempat di tubuh seniornya tersebut. Sontak saja Panda segera mencari di sekujur tubuhnya, dan akhirnya dia pun juga menemukan tanda itu yang bertuliskan Imai. Fushiguro sendiri juga mencari di sekujur tubuhnya pula. Ternyata memang benar, ada tanda lainnya bertuliskan Akruk. Dan sama seperti Shikigami kelincinya tadi, Megumi merasa yakin jika tanda itu pasti juga ada di tubuh anjing sucinya pula. Meskipun Fushiguro kurang begitu paham, tapi dengan berlagak sok tahu, dia menjelaskan kepada Panda kalau teknik kutukan ini adalah berdasarkan rasi bintang. Panda yang mendengar hal itu jadi bingung. Megumi kembali memberitahu jika pola dari rasi bintang itu adalah salib utara. Mendengar hal tersebut membuat Kirara begitu kaget. Dia termakan oleh ekspresi yang Megumi tunjukkan, dan itu membuatnya jadi ketahuan. Padahal sebenarnya Fushiguro masih kurang begitu paham akan teknik yang seniornya itu miliki. Melihat kondisi yang terjadi, Kirara pun bertekad kalau setelah ini mereka berkemungkinan bisa memecahkan teknik kutukannya. Kalau benar begitu, maka dia harus menahan mereka di sini. Megumi sendiri bersyukur dengan tebakannya barusan, tapi dia masih bingung. Bukankah di rasi salib utara itu ada 4 bintang? Sambil berjalan mendekati juniornya, Panda mengaku jika dia masih belum paham. Fushiguro menanya seniornya itu, apakah rasi salib utara memiliki 4 bintang? Tapi sayangnya Panda sendiri juga memang tidak yakin. Megumi menjelaskan kalau awalnya dia mengira jika teknik kutukan Kirara-san memberikan bintang dari salib utara pada tiap target untuk memaksa mereka agar berada di jarak tertentu dari satu sama lain. Tapi anehnya Kirara-san bisa mendekati pintu itu dan mereka juga bisa saling mendekat pula. Itulah sebabnya Megumi merasa jika teknik kutukan tersebut sama seperti halnya Realist Temple atau permainan papan yang menentukan sebuah rute. Dan tiap bintang pasti punya urutan di mana mereka bisa saling mendekati satu sama lain. Dan juga bintang yang sama akan selalu menempel. Panda ganti bertanya, bukankah sang pemakai harusnya tak terpengaruh dengan teknik kutukannya sendiri? Fushiguro menjawab tidak, karena Kirara juga dipaksa untuk menjauh dari anjing sucinya. Panda menduga jika itu mungkin hanya membuat bintang mereka menolak bintang milik Kirara dan pintu tersebut. Megumi ganti bertanya balik, kalau benar begitu terus kenapa Kirara-san masih belum lari ke dalam ruangan pengawas itu?
Lagian akan jadi game over bagi mereka juga jika Kirara menempel di balik pintu tersebut dari dalam. Untuk sekarang, Kirara sendiri sedang berjaga dan memastikan mereka agar tidak merusak kondisi yang membuat mereka bisa menyusup ke dalam ruang monitor tanpa diketahui olehnya. Itu artinya setidaknya ada 5 rasi bintang yang ada. Jika mereka menganggap teknik Kirara mengharuskan mereka mengikuti urutan yang benar, dan jika jumlah bintangnya adalah 4, maka Megumi dan Panda harusnya bisa mendekat ke Kirara. Tapi nyatanya malah tidak. Kesimpulannya ada bintang kelima di suatu tempat di antara mereka ini. Dan jika mereka melewati tempat itu, maka mereka akan bisa mendekati Kirara dan pintu tersebut dengan mudah. Namun secara tak terduga, Kirara malah menginjak kap mesin dari salah satu mobil hingga membuatnya jadi terangkat. Ternyata penyihir itu berencana untuk melawan balik. Kirara menandai mobil itu dan membuatnya terbang ke arah Panda, yang secara mengejutkan diberi tanda yang sama dengan hewan tersebut. Panda sendiri yang susah payah menahan mobil itu meminta juniornya itu untuk terus mencari bintang yang mereka buru. Sambil berlari menjauhi area tersebut, Megumi meminta seniornya untuk jangan sampai melemparkan mobil itu, karena barusan Kirara sudah memberi tanda bintang Imai yang sama dengan Panda dan mobil itu pula. Kalau Panda sampai melemparkannya, mobil tersebut akan kembali ke arahnya, atau Panda sendirilah yang akan terseret ke arah mobil itu. Sama seperti kasus anjing sucinya tadi. Kejadian tersebut membuat Megumi jadi sadar kalau sepertinya kontak fisik dibutuhkan untuk bisa memberikan tanda bintang pada target. Tapi anehnya Escape Rabbit dan Megumi sendiri tidak disentuh oleh Kirara-san. Hanya anjing sucinya saja yang satu-satunya tersentuh. Itu artinya Kirara memberikan tanda bintang pada energi kutukan dan bukannya pada objek. Jadi untuk bisa memberikan tanda bintang pada suatu objek seperti pintu atau mobil, bukankah Kirara-san harus mengisi objek tersebut dengan energi kutukan seseorang terlebih dahulu? Namun setelah melihat mobil itu dengan seksama, membuat Fushiguro jadi sadar. Ternyata memang benar, ada sisa energi kutukan milik orang lain selain Kirara-san yang ada di mobil tersebut. Sambil melihat ke berbagai arah, Megumi menduga jika jarak teknik kutukannya tak seluas itu, maka sisa energi dari bintang yang lain pasti juga ada di sekitar sini. Benar saja, tidak lama kemudian Megumi menemukan bintang yang kelima, yaitu penahan mobil yang berada di tempat parkir. Sambil melewati penahan yang ditandai itu, Fushiguro merasa jika saat ini dia tidak melihat sisa energi kutukan yang lain selain dari mereka bertiga. Sebuah bintang sudah ditempatkan di energi kutukan Kirara-san. Jadi Kirara-san tak bisa memakai energi kutukannya sendiri untuk menempatkan bintang Akruk yang sama yang Megumi punya pada benda yang lain. Karena itulah tidak ada objek satupun yang bisa tertarik ke arahnya, seperti halnya mobil tadi. Kalau perhitungannya benar, Megumi merasa jika ini akan bisa membuatnya mendekati seniornya tersebut. Teori Fushiguro ternyata memang benar. Teknik kutukan Kirara adalah Love Render's Force atau penerbangan antar bintang. Dia memakai pola rasi bintang salib selatan dan menempatkan 5 bintang pada energi kutukan target. Untuk sebuah bintang agar bisa mendekati bintang lain, ada sebuah urutan yang sudah ditentukan. Dan target dengan bintang yang sama akan saling tertarik satu sama lain. Urutan itu ditentukan oleh kedalaman dari rasi bintang itu sendiri. Bahkan walau bumi terlihat datar, mereka sebenarnya memiliki jarak. Dan jarak dari bumi ke setiap bintang itu berbeda. Karena Fushiguro memiliki tanda bintang Akruk di tubuhnya, maka dia harus melewati Mimosa dan Ginan agar bisa mendekati pintu yang dituju. Kirara sendiri yang berhasil membuat Panda kelelahan itu mengakui kehebatan Megumi. Menurutnya penyihir itu begitu paham akan cara kerja dari tadi kutukan yang dia miliki. Tapi karena Megumi bisa menyimpulkan terlalu cepat, itulah sebagian dugaannya bisa saja menjadi salah. Karena Kirara sendiri juga bisa melepaskan rasi Ginan yang ada di energi kutukannya, lalu menggantinya menjadi bintang Akruk yang juga ada pada Fushiguro. Ketika Kirara berhasil menyudutkan Megumi dengan menghantamkan banyak benda-benda yang sudah dia tandai, secara tak terduga muncul Shikigami anjing suci dari belakang yang langsung memeluk gadis itu. Kirara sendiri yang dikunci itu tidak bergerak dan dia begitu bingung dari mana anjing ini bisa muncul. Ternyata dari tadi Megumi tidak pernah melepaskan Shikigaminya tersebut, dan penyihir itu telah menghitung pula bintang mana yang akan saling tarik-menarik. Dia telah menempatkan Shikigaminya ini di balik dinding satunya. Makanya Shikigami yang harusnya menempel tadi malah tersangkut di dinding tersebut. Dan setelah Kirara berdiri di jalur antara mereka berdua, Megumi telah mengirim anjing itu sebagai umpan.
Ini adalah Love Randance Force atau penerbangan antar bintang. Kirara terbang ke arah Megumi dan penyihir itu pun langsung mengunci pergerakan dari seniornya tersebut. Sambil menahan Kirara, Fushiguro mengaku kalau sebenarnya ada yang ingin mereka katakan. Tidak disangka ya guys, Megumi berhasil menangkap Kirara, bahkan dengan memanfaatkan teknik kutukan yang gadis itu miliki. Apa yang akan Fushiguro lakukan setelah ini? Apakah Kirara akan dapat mereka bujuk? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 156 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 156 yang intinya memperlihatkan Megumi yang berhasil memecahkan teka-teki dari teknik kutukan milik Kirara, dan dia juga berhasil menangkap seniornya tersebut dengan memanfaatkan teknik kutukan yang ada. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.